Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Tenanglah Hyun, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi agar aku paham dengan situasinya, ucap dari Son-woo. Hyun pun mengatakan kalau tim ketua telah diserang. Hah? Ketua tim Jaesung adalah metahuman rank tinggi, setidaknya ada di rank 7. Bagaimana mungkin orang sepertinya bisa diserang? Gumam dari Son-woo dengan terkejut. Hyun kembali menjelaskan kalau mereka telah mendapatkan sebuah quest dari manajer cabang. Quest itu adalah memburu si pembunuh. Tapi quest itu kan... Son-woo pun semakin terkejut setelah Hyun menyebutkan jenis quest yang dijalaninya. Kemudian kita pun flashback ke masa di mana manajer cabang memberikan Son-woo sebuah quest yang mencurigakan. Son-woo mengambil sebuah dokumen tentang quest itu. Dan manajer cabang pun menjelaskan kalau itu adalah quest memburu pembunuh yang diinginkan Son-woo. Mereka bukanlah para pembunuh biasa. Salah satu anggota dari tim penyerang mereka mulai melakukan pemberontakan, yaitu komandan pasukan penyerangan dari distrik 14 tiba-tiba saja menyerang bawahannya. Ia menghabisi 2 dari mereka. Bahkan anggota yang tersisa juga dihabisi. Tapi kenapa mereka harus bertarung satu sama lain? Hal itu tidak disebutkan dalam dokumen itu. Ini benar-benar quest yang mencurigakan. Tak terdapat banyak informasi tentang dalang maupun alasan pemberontakan, ucap dari manajer. Kurasa quest ini cukup berbahaya. Selain kemampuan kami yang masih kurang, informasi yang ada dalam quest ini sangat sedikit. Tak disebutkan juga apa kemampuan dari metahuman ini. Bagiku ini akan terlalu beresiko untuk mengambil quest ini, ucap dari Son-woo. Kita kembali ke masa sekarang. Hyun melanjutkan penjelasannya. Dan kita pun flashback ke masa di mana tim Kode Blue menerima quest tersebut. Di sini mereka sedang berjalan menuju tempat quest. Selagi mereka dalam perjalanan jauh, Sena membuka pembicaraan di antara mereka bertiga. Setelah mereka berbasa-basi cukup lama, Ketua Jaesung pun mengatakan kalau quest ini sebenarnya telah diserahkan pada distrik 14, tapi mereka semua telah gagal. Dan jika mereka juga gagal dalam quest ini, tidak ada pilihan lain selain menyerahkan quest ini ke ranah publik. Nah, kalau quest ini beneran sampai ke ranah publik, maka manajer Kim Busi dan distrik 14 akan dituduh sebagai pengkhianat. Karena identitas kita sebagai tim rahasia akan terbongkar. Dan markas besar Note telah melarang pembentukan organisasi militer swasta. Tak lama kemudian, mereka bertiga telah sampai di tempat persembunyian si pembunuh. Dan langsung mencari tempat untuk melakukan pengintaian. Mereka pun kemudian berada di sana selama 4 hari. Tapi dalangnya nggak keluar juga, meskipun sudah berhari-hari telah berlalu. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, akhirnya si dalangnya pun keluar dan menampakkan dirinya. Tim Kode Blue pun langsung mendekati orang itu. Kita amati orang itu sebentar. Lalu di saat waktu yang tepat, kita langsung menyerangnya. Jika orang itu ternyata hanya sedang berpatroli saja, itu berarti levelnya masih di low atau middle rank. Tak lama kemudian, pria itu mulai merasakan kehadiran seseorang yang sedang mengawasinya. Dan di saat itulah, tim Kode Blue langsung menangkapnya dengan membuatnya pingsan. Setelah pria itu terbangun, ia menyadari kalau tubuhnya telah disekap. Aku akan menanyaimu beberapa pertanyaan. Kau lihat benda kecil ini kan? Jika kau berteriak atau melakukan sesuatu yang aneh, aku akan dengan senang hati menunjukkan kepadamu cara memakai benda ini, ucap dari Jaesung. Meskipun begitu, pria itu tetap tidak akan mengatakan apapun tentang dirinya maupun tim pembunuhnya.
Tak lama kemudian, kedua mata pria itu tiba-tiba saja mengeluarkan sinar terang berwarna ungu. Dengan tatapan yang tajam, ia menatap Jesung dan mengambil alih atas kendali diri Jesung. Sena pun langsung merasakan sesuatu yang aneh. Ia berusaha memanggil Jesung untuk memastikan. Tapi sayangnya, Jesung tiba-tiba menyerang Sena dan membuat luka yang sangat dalam pada tubuh Sena. Ketua, apa yang kau lakukan? Ucap Sena yang makin termata-bata. Hyun yang melihat kejadian itu pun langsung menghampiri Sena. Ia kemudian membantu Sena dengan paket penyembuhan. Hanya saja luka Sena terlalu dalam. Dengan paket penyembuhan saja, pasti tidak cukup untuk memberikan pertolongan lebih lanjut. Tak ada pilihan lain, Sena lalu menggunakan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu tepat di belakangnya, Ketua Jesung menyerang Hyun. Untung saja Hyun bisa cepat menghindar. Ketua, jika kau terus bersikap seperti ini, aku akan melawanmu dengan serius, teriak dari Hyun. Tepat setelah Hyun mengatakan itu, Ketua Jesung pun mengeluarkan pedangnya. Sialan, tidak ada peluang bagiku jika pertarungan telah menggunakan energi inti. Tapi aku yakin dengan teknik bertarungku, aku tidak akan kalah, gumam dari Hyun. Ternyata hanya Ketua Jesung aja ya yang bisa bikin Hyun tegang. Padahal kita tahu ya guys, sebelumnya si Hyun ini orang yang paling santai dan gak pedulian. Lalu pertarungan sengit antara Hyun dan Jesung pun dimulai. Di sini Hyun pun bergumam. Kukira dia bakal sedikit terhambat karena dirinya sedang dikendalikan. Tapi ternyata tidak sama sekali. Ini seperti melawan Ketua Jesung di kondisi primanya. Di sini udah kelihatan ya guys, kalau si Hyun udah nggak bisa lagi berbuat apa-apa untuk melawan Ketua Jesung. Jesung pun melempar Hyun hingga menembus keluar gedung. Terlihat juga Hyun terjatuh cukup tinggi dari tempat ia berada. Untungnya Hyun masih hidup setelah terjatuh dari ketinggian itu. Ketua Jesung kemudian melirik ke arah Hyun dan berniat untuk mengejarnya ke bawah. Hanya saja ia dihentikan oleh Sena yang menghampirinya dan memohon kepadanya. Ternyata pria tadi yang disekap sudah berhasil melepaskan ikatan tali yang mengikatnya. Ia berkata, metahuman dengan skill penyembuhan itu cukup langka. Cepat, tangkap dia. Mendengar perintah dari pria itu, Ketua Jesung kemudian memukul Sena dan membuatnya pingsan. Setelah itu, ia pun memeriksa keadaan Hyun yang telah terjatuh. Tapi untungnya, Hyun telah melarikan diri dan berhasil selamat dari sana. Scene pun berpindah ke masa sekarang. Arang mengatakan betapa kecewanya ia dengan aksi Hyun yang meninggalkan anggota tim lainnya. Son-woo kemudian memberikan penjelasan kalau tindakan yang dilakukan Hyun adalah benar. Jika ia tidak melakukan itu, yang ada tim Kode Blue lah yang akan menjadi ancaman di masa depan. Karena kita tahu kekuatan yang mereka miliki. Son-woo kemudian berniat untuk membantu mereka dan langsung saja dia bagi-bagi tugas ke Arang dan Mini. Arang tugasnya untuk membriefing dan Mini tugasnya untuk menyiapkan peralatan. Son-woo pun bergumam karena manajer cabang kesusahan untuk memutuskan tetap merahasiakan tim Kode Blue atau melanjutkan karir dari mereka. Manajer justru menyerahkan keputusannya kepadamu. Sekarang pasukan penyerang yang terambil telah dibubarkan 2 kali. Di distrik 17 mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, aku harus lebih dewasa kali ini. Keesokan harinya, tim Karnif dan Hyun mulai perjalanan mereka untuk menyelamatkan Jisung dan Sena. Arang, barang apa yang kau bawa di punggungmu itu? Tanya dari Hyun. Oh, ini sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Nanti juga kau akan melihatnya sendiri, jawab dari Arang. Sambil mengingat ketua Jisung, Son-woo bergumam kalau ia masih membutuhkan kehadiran Jisung untuk perkembangan dirinya. Scene berpindah dan memperlihatkan momen kebersamaan Son-woo dengan ketua Jisung selama mereka berlatih. Jisung menyuruh Son-woo untuk mengatakan dengan lantang skill yang ia gunakan agar lebih berdamage. Dan benar saja, dengan mengucapkan nama jurus itu, kekuatan yang dihasilkan justru meningkat pesat.
Jae-sung pun menjelaskan, jika berhadapan dengan demonic beast ranking tinggi, kau harus menganggap kalau energi inti sebagai perpanjangan dari tubuh. Tapi dalam keadaan mendesak, secara praktik itu adalah hal yang mustahil untuk merasakan pergerakan energi inti dan menggunakannya dengan baik setiap saat. Nah, proses itu bisa dipersingkat dengan menggunakan verbal command, yaitu berteriak dengan lantang nama jurus tersebut. Meskipun aku menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam hidupku sebagai pemandu, aku lebih banyak belajar bersama ketua Jae-sung hanya dalam waktu seminggu, gumam Son-woo. Mereka pun akhirnya sampai di tempat terakhir kali Hyun melihat Jae-sung dan Sena. Tepat seperti dugaanku, mereka tidak akan menetap di sini. Setelah persembunyian mereka terungkap, dan untuk jejak dari mereka, tenang saja, sudah aku atur dengan baik, ucap dari Arang. Setelah mereka mengecek keadaan sekitar, Hyun akhirnya menemukan sesuatu yang mungkin saja bisa dijadikan jejak mereka. Hyun pun mengambil sampel dari benda itu dan memberikannya kepada Arang. Arang lalu memberikan sampel itu pada sesuatu yang ada dalam tasnya. Yah, mari kita lihat pencariannya, ucap singkat dari Son-woo. Son-woo kemudian mengeluarkan isi dari tas Arang itu. Dan ternyata itu adalah demonic beast strip mouse rank 20. Strip mouse ini biasanya digunakan untuk pelacakan karena dia memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Hal yang terpenting adalah strip mouse ini tidak akan melepaskan mangsanya. Tak lama kemudian, demonic beast itu pun segera bergerak ke arah sumber bau. Son-woo dan Hyun langsung berlari dengan kencang mengikuti demonic beast. Akhirnya, strip mouse itu berhenti di suatu gedung, pertanda mereka sudah berada di dekat sumber bau. Mereka kemudian memutuskan untuk berpencar dan mengecek seluruh ruangan yang ada di gedung tersebut. Tak lama setelah mereka berpencar, Hyun berteriak memanggil nama Son-woo. Dan Son-woo pun bergegas menyusul Hyun. Betapa terkejutnya mereka dengan apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Seluruh orang yang ada di sana telah jatuh berguguran. Tapi di sana ada juga demonic beast strip mouse yang mereka bawa. Oke guys, jadi segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you!